sahabat Diskus. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke salah satu galeri Diskus yang ada di Bekasi Timur. Mari kita ke sana. Diskus, saat ini kita sudah ada di Bekasi Timur di tempatnya Faris. Nama galerinya Fast Diskus. Kita akan berbincang dengan beliau, bertukar pikiran mengenai diskus. Apa kabar? Halo Om, ya. Aduh, ini saya lihat di medsos itu nama Fast Diskus itu kok kayaknya heboh bener sebenarnya, makanya kita seperti dapat daya magnet lah, pengen main ke sini, pengen tahu sebenarnya Fast Diskus itu seperti apa. Ini Om Faris main diskus ini sebagai penghobi atau bagaimana Om? Ya awalnya sih kita main diskus tuh ya hobi ya. Awal tuh hobi kita dari 2016. Ya. Cuman kita miara tuh beli biasa lah. Kalau hobi kan kita beli satuan, Ya. 2 ekor, 3 ekor. Terus kita dijadiin satu konten nih. Nah, lambat laun berjalannya waktu ikan kan semakin besar nih Om ya. Ya. Nah itu kok lama-lama jadi pada masang nih. Pada masang. Kalau istilahnya sekarang sih ya jadi konten lah. Ya. Nah terus dari situ barulah kita coba buat diseriusin. Tadinya kan kita di rumah. Nah akhirnya kita pindah ke sini lah. Karena kita di sini ada space, jadi kita pindah ke sini. Oh, jadi difokuskan di sini. Difokuskan ke sini. Oh iya. Awalnya iya, sih iya. cuman main satu rak, tapi raknya rak double ya. Jadi 6 akuarium lah. Tanknya 1 meter semua. Kita main. Awalnya tuh kita cuman ya beli iseng ya. Cuma kita pas beli tuh ya resiko ya, namanya kita baru coba ya kan. Ya. Mati lah, mati lagi. Proses lah itu namanya ya, ya kan? proses. Karena pas posisi waktu itu tuh kita pas di musim hujan Om. Itu Berarti jadi suhunya itu atau cuacanya itu naik turun ya Om ya, Nah, istilahnya betul. nggak stabil ya. karena kita juga belum ada pengalaman banget, ya udahlah akhirnya kita coba lagi dan kalau saya kan di diskus ini tuh penasarannya tinggi Om. Ya. Kenapa ya yang lain pada bisa berhasil, kok saya enggak? Makanya saya tuh di situ timbul rasa penasaran. Akhirnya pas begitu gagal, saya bukan malah makin stop Om. Saya malah makin gila nih. Saya penuhin semua ruangan ini sama rak. Saya cuma mikir, udahlah raknya dulu aja lah, kita penuhin lah, ikan mau urusan belakangan. Raknya kita udah penuh, barulah kita coba mulai beli ikan nih. Beli ikan udah penuh. Kita bingung nih Om. Kita bingung kita mau apain. Adalah salah satu yang sering ngedampingin saya main di diskus, ada orang Randy. Ya. Mainlah kesini, akhirnya dia ngeliat ini kan udah banyak ini, mau diapain nih. Saya juga jawabannya bingung nih, kita mau apain, nggak dicoba dijual. Padahal awalnya tadi hobi ya. Awalnya hobi. Hobi aja. Awalnya hobi. Nah cuman pas kita berpikir ini ikan mau kita apain nih, ini udah dijual. Cuma saya belum ngerti kan cara penjualannya diskus seperti apa, harganya berapa, Ya. harga 2 in 3 innya berapa, pasarannya kemana, kita belum paham. Cuman lambat laun kita dicoba dibimbing sedikit demi sedikit. Kita awal mulai jualan tuh Desember 2020. 2000 setahun yang lalu ya, kurang lebih ya Om ya. Desember, Januari, Februari kita coba cari market. Pas kita coba, kok segini hasil kita yang kita dapat. Bahkan kita kerugian kita selama main dari yang Belajar lah, dari belajar itu ketutup dalam waktu yang cepat. Nah dari situlah kita coba fokusin. Tuh, dan akhirnya pas setelah fokus, kita di sini udah ada beberapa indukan kita di sini kurang fokus karena banyak orang datang ini. Ya udah akhirnya kita coba buat pindah tempat untuk breeding. Ya itu di Jatimulya kalau untuk breeding. Oh, jadi Om masih ada satu tempat lagi. Ada satu ya? lagi itu khusus Waduh, buat breeding luar kalau biasa. di sana. Iya. Oh iya, ini Om ini sekarang ini main diskus itu memang menjadi istilahnya mata pencaharian utama atau bagaimana Om? Kan kalau saya kan basicnya kan kerja Om ya.
Oh, ini kerja. Iya, Ya. saya masih kerja, cuman ya main diskus ini ya sekedar hobi saja sih Om, hobi. Ya, awalnya hobi, ya Om ya. Hobi, Ah. tapi kita kesini ada cuan, ya udahlah ini kita jadiin usaha sampingan lah Om. Oh, Gitu. luar biasa ya. Oh, gitu. Nah, terus kalau Omnya kerja, bagi waktunya seperti apa Om? Nah, untung kelebihan di kita di tempat kerja kita tuh yang sekarang ini, kita fleksibel Om kerjanya. Kerja kita fleksibel, kantor juga dekat. Jadi setiap kalau misalkan kita lagi ada tamu untuk main ke farm, ya kita masih bisa lah curi-curi waktu. Gitu. Jadi yang kita manfaatin ya di situnya aja sih gitu. Kadang-kadang kalau misalnya si bayarnya kita bisa arahin malam, ya udah enak, itu kita bisa ngobrol lebih santai lagi. Ya, Gitu ya, sih. ya. Jadi atur waktu aja Atur lah waktu ya. aja, ya, Om. Ininya. Betul. Wah, hebat banget ini. Ini kalau boleh tahu, ya sekedar ini aja ya gambaran itu kira-kira omsetnya menjanjikan nggak sih Om gitu loh? Ya mungkin kalau bicara omset Om ya, mungkin sekarang kan udah mulai banyak nih Om ya, Ya, seller-seller baru yang ya, beli. Ya mungkin kan di situ dia udah tahu nih ya kan, Ya. cuannya seperti apa, main di diskus menjanjikan seperti apa. Ya makanya kalau untuk ini usaha sampingan saya, makanya saya terusin, saya sampai beralih ada farm kedua untuk breeding, ya. itu menjanjikan banget sih Om. Iya. Paham. Kalau untuk cuan sih menjanjikan banget kalau untuk di diskus ini. Itu. Ini Om di sini hanya istilahnya gini Om, breeding juga, istilahnya pembesaran juga, atau sebagian ikan yang untuk dijual itu beli. Sekarang kita kalau misalkan bicara untuk market, kita kan ada beberapa buyer nih Ya. yang udah siap request ke kita. Ya. Kalau ikan di kitanya siap, ya kita hasil breedingan kita sendiri. Cuma Ya. kalau ikannya kita nggak kekejar dalam bentuk ukuran atau jenis yang buyer minta, kita biasanya sih ngambil. Ya, Gitu. Kita ngambil ke beberapa teman kita lah yang udah siap. ya. Bantu. Dengan kualitasnya Dengan juga kualitas pasti. oke, Ya, gitu. ya. Kita kan harus jaga. Betul. Anu ya, mutu, harus jaga nama kita juga, Betul, Om, betul, kepercayaan betul. buyer juga, Betul. ya kan ya Om. Betul. Jadi kalau di sini tuh kita cuman istilahnya ya kita adalah beberapa indukan, cuman kita nggak banyak karena kita lebih prepare indukan itu kita adanya di farm kedua. Gitu. Kalau di sini hanya sebatas ya indukan ada hanya buat display, karena di sini fokusnya udah buat jualan aja sih Om. Oh, jadi sini Nah, hanya fokus buat jualan, galeri lah istilahnya galeri ya, lah ya, galeri, galeri ya, aja ya. kita di sini buat jualan. Nah, di sana istilahnya di pabriknya, Pabriknya ya, cuma Om, produksi kita aja. di sana gitu. Iya. Terus progres kedepannya seperti apa Om? Progres ke depannya kita kan ada beberapa project nih. Ya. Cuma kan ini kan masih planning untuk project ke depannya. Ya. Nah, kita kan namanya main di diskus ini kan kita ikutin alur aja Om. Ya. Kita nggak bisa langsung main cepat karena kan kita bicara kita makhluk hidup juga Om. Iya, Kalau kita betul, langsung betul. modal besar, tapi kalau ternyatanya nggak sesuai ekspektasi kita kan juga kita repot juga Om. Gitu. Iya. Makanya kita yang Rugi bandar, Om, ya? Rugi bandar Om. Kayak yang pertama kita jalanin aja. Ya, Pertama ya, kita ya. jalan itu udah rugi ya, itulah buat pelajaran. Jadi kita. harus istilahnya itu berjalan sesuai kemampuan kita Betul. sembari ditingkatkan Om Betul. ya. Iya, iya. Semakin banyak pasar yang minta ke kita, ya otomatis kan kita mau nggak mau nih harus banyak ikannya juga Om. ya, Terutama kan menyiapkan indukan. juga ya. Ini kalau istilahnya dari keuntungan ini apa namanya jualan diskus ini sudah bisa ngapain Om? Ya alhamdulillah dari Desember sampai sekarang ini ya itulah hasil Om, kita Ya. bisa bangun farm kedua lah. Waduh, Jadi hasil untungnya itu ya kita buat progres farm kedua, kita isi indukan, isi barang, isi rak, semuanya asetnya udah kita alihin semua ke untuk farm kedua. invasi dulu ya Om Iya. ya, untuk istilahnya Betul. pengembangan dulu ya, Karena belum menikmati dulu ya. Betul, karena 1 tahun pertama kemarin itu kita nyoba market, tapi sekalian nih keuntungan kitanya mau seperti apa nih? Karena kita ada keuntungan yang lumayan menjanjikan, makanya keuntungan itu kita jadi buat investasi dulu nih. Untuk kita bikin pabrik cetakan dulu lah istilahnya. Jadi kita bikinin farm keduanya dulu. Iya.
Sembari upgrade ikan dari Betul. kualitas ikan yang Betul, bagus. betul. Iya, iya. Iya. Seperti itu ya Om. Aduh. Terus kira-kira untuk ke depan itu pasar diskus itu seperti apa Om ya? Kalau menurut Om Faris nih. Kalau yang saya lihat untuk pasar ke depan ikan diskus itu ya sangat menjanjikan banget sih Om. Makanya kan yang tadi saya bilang banyak pemain-pemain baru istilahnya udah Tumbuh coba nih gugur ya Om ya. terjun lagi udah gagal, nambah lagi yang baru, nambah lagi ya karena mereka mungkin ngelihat dari teman dekatnya, saudaranya atau siapapun itu karena yang udah berhasil, oh enak ternyata ya main diskus. Tapi kan yang kelihatannya yang berhasilnya aja berhasil Om. doang. Kita Ya, kan nggak tahu pahitnya kan mereka nggak tahu. Iya. Makanya kan kalau untuk pasaran ke depannya itu ya diskus itu insya Allah menjanjikan banget sih Om. Yang penting kita sebagai istilahnya seller itu harus punya pasar ya Om. Maksudnya Betul. kita harus memposisikan Betul. ada di mana gitu ya Om ya. Betul Om. Karena intinya kalau selama saya jualan ya, karena kan saya kan basicnya juga marketing Om ya. Ya. Karena kan saya di marketing properti. Jadi kita menjaga komitmen sama buyer itu gimana. Jadi kita yang pentingnya kita after salesnya aja sih Om. Pantes aja Om umur 1 tahun sudah bisa berkembang luar biasa sampai bikin farm baru itu ternyata basicnya Sales Om ya. marketing. Ya. Ya Betul. bagi-bagi ilmunya lah Om buat Iya, kita siap, istilahnya, siap. ya kan supaya ketularan ya kita ya teman-teman ya. Oh, ketularan bisa jualan. Kalau cuman bisa nyetak nggak bisa jualan ya buat apaan kan gitu banyak di tempat kita berluber ikan nggak bisa jual ya. Aduh. Om Faris, saya mau tanya nih satu hal. Trik untuk menjaga atau istilahnya supaya pasar kita itu kontinu dan stabil itu seperti apa sih Om? Ini Om Faris sebagai marketing ya, istilahnya bukan hanya di diskus ya. Jadi kalau saya dari awal main diskus kan ya mungkin pada umumnya mungkin semua udah tahu ya. Kita kan kebanyakan posting di Facebook ya kan. Ya di media sosial ya. Media sosial gitu. Nah, cuman kalau kita gimana sih cara kita market kita kan ada beberapa kayak TikTok, Instagram. Betul. Nah, itu semua kita sambungin semua Om. Oh ya, Karena kompilasi ya Om ya. Nah, karena kita untuk mencari bangsa pasar itu kan kita nggak dari Facebook juga Om. Ya. Ada yang dari TikTok, ada yang dari Instagram. Ya. Jadi ketika kita cari market, otomatis kan yang dilihat pasaran itu apa sih Om? Tampilan, display, ya kan? Nah, jadi kita bikin gimana caranya untuk posting ikan itu tuh semenarik mungkin Om. Gitu, semenarik mungkin. Ya, terutama kan akuarium harus bersih, ya kan? Ikan kualitas juga oke, gitu ya kan? Intinya kalau untuk nyari market ya mungkin pada umumnya sama semua yang udah dilakukan. Kalau saya sih cuman tip dan triknya ya itu aja, karena saya mainnya kebanyakan digital Om. Gitu, karena saya mainnya ke digital semua. Makanya saya bisa bangsa pasaran 1 sampai 10 itu main dalam jumlah yang cepat. Kita mainnya semua mainnya ke digital. Karena kita basicnya marketing, kita mainnya semua di digital aja. Seperti itu. Jadi istilahnya intinya itu yang saya tangkap itu kita harus mensosialisasikan apa yang kita punya dulu ya Om ya. Betul. Orang tahu kita dulu lah yang nomor 1 gitu ya istilahnya ya. Betul. Itu intinya. Terus yang kedua Om pertanyaan. Supaya menjaga buyer tidak beli ke tempat yang lain, belinya ke tempat kita. Itu seperti awal. Jadi kalau di sistem marketing properti Om ya, itu ada istilahnya namanya repeat order atau RO. Ya. Jadi yang saya alamin ketika saya belum berjualan di diskus, terutama kan saya kan di properti dulu ya. Gimana caranya si konsumen ini biar bisa percaya sama kita atau interest lah ke kita lah. Kalau buyer atau konsumen sudah percaya sama yang kita jual,
yang tadi saya udah ada bilang, trust gitu udah ya ada Om trust ya. ke kita, udah saling percaya. Ya. Kita ngejual produk apa aja, saya rasa sih bayar oke aja gitu. Jadi kalau saya untuk menjaga hubungan bisnis berlanjut sama buyer saya di Discuss, ya terutama saya menjualnya kualitas. Ikan saya Sehat. jual apa adanya, Ya. terutama apa adanya. Saya bilang sehat ya sehat. Kalau pas dia beli pahit-pahitnya, namanya kita kan makhluk hidup ya enggak? Ya. Pahit-pahitnya sakit, kita pasti info ke buyer. Entah uang mau kita balikan atau mau tukar dengan jenis lain. Ya. Intinya Atau kita dikit dulu. atau dikit dulu sampai sehat, Ya. gitu kan. Jadi kalau saya untuk Banyak option ya Om ya banyak istilahnya ya. opsi, betul. Karena kan Oh, si yang buyer penting itu kan yang penting tuh kepuasan dari dia, terutama pelayanan Om. ya. Yang kita ambil saya kalau di marketing broker itu ya pelayanan lah. Pelayanan itu udah nomor satu, udah. Buyer itu nggak akan lari kemana-mana Om. Mau ikan apapun itu pasti dia pesen ke kita. Kita nggak ada pasti ditungguin. Bisa nggak Om pesen? Bisa nggak Om pesen? Padahal dia sendiri bisa loh Om. Padahal dia bisa. Ya, Ya. gitu. Karena dia mungkin satu ya udah merasa nyaman dengan pelayanan kita. Oh. Dia udah percaya dengan kualitas kita. Ikan sehat dibilang sehat, ikan sakit kitanya juga jujur, ya itu sih. Ya. Intinya berarti di trust itu tadi Di ya trust Om ya, ya. Om. Ya. Betul. Cuma itu aja. Jadi kita sebagai seller itu harus bisa menjaga amanah. Betul Om. Istilahnya apa ya, kepercayaan Betul. dari para buyer ya, jangan sampai kita ikan sakit dibilang sehat. Betul. Banyak trik ya Betul, kan istilahnya betul, kayak betul. gitu, trik Ah. dagang itu banyak kan. Ya. Oke Om, gitu aja. Siap, Om. Terima kasih Ah. banyak waktunya, sudah boleh mampir ke sini, boleh lihat koleksi ikannya yang luar biasa. Nanti kapan-kapan kita main lagi, minta apa ya? Minta bocoran lah, minta Siap Om, siap. ilmunya lah, supaya kita juga bisa Siap, main main Discuss. Begitu sahabat Discuss, sampai di sini dulu sesi kali ini. Semoga kita semua dalam